Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagia sekali kita bisa bertemu bertatap muka dalam ibadah khotbah pada pagi hari ini secara online. Kita tetap bersyukur dan tetap bersemangat untuk mencari Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita tetap cari Tuhan. Biarlah pagi hari ini momen yang penting, waktu yang terindah ini kita pergunakan untuk kita mencari Tuhan, mendengar suaranya, dan biarlah Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Tapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu dan urapi kami semuanya, supaya dari dalamnya kami boleh mendapatkan berkat untuk menyegarkan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tahun ini, tahun 2020, Indonesia memasuki tahun kemerdekaan di usia ke-75. Kita bersyukur karena kita sudah terbebas dari serangan-serangan musuh pada waktu itu. Dan kita diberikan waktu sudah 75 tahun ini untuk kita mengalami kemerdekaan. Nah, bagaimana kisah ataupun masa-masa di mana masa penjajahan pada waktu itu sangat luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia sungguh mengerikan, dan saat ini kita semuanya boleh menikmati kemerdekaan itu. Nah, oleh sebab itu pemerintah mengajak dan menganjurkan pada kita untuk kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai macam cara. Caranya bagaimana? Yaitu mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak sekolah, dan kita sebagai keluarga juga bisa untuk apa? Yaitu melakukan aktivitas-aktivitas sepanjang hari yang berguna, bermanfaat bagi bangsa. Mungkin tidak terlihat, tetapi bisa disaksikan, dirasakan oleh tetangga atau teman-teman atau sahabat lingkungan kita semuanya. Nah, itulah yang kita bisa lakukan, ya, karena kita di dalam lingkup kecil, kita tidak ikut berperang melawan penjajah, tetapi kita sedang diajak untuk mengisi kemerdekaan itu. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya, orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sebagai dasar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita semuanya. Saudara, kita sebagai orang percaya kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Dahulu kita dijajah, dahulu kita dibelenggu, dahulu kita berada di dalam situasi dan kondisi dicengkeram atau kita sedang diperbudak oleh dosa. Tetapi karena belas kasihan kemurahan daripada Allah, kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita diambil oleh Kristus, diambil oleh Tuhan. Untuk apa? Kita dipersatukan kembali dengan Yesus Kristus. Artinya apa? Kita sudah tidak berada di dalam penindasan, kita tidak ada di dalam penjajahan, kita tidak berada di dalam perbudakan, kita tidak berada di dalam cengkeraman daripada kuasa dosa. Kita sudah dibebaskan
dimerdekakan oleh Allah melalui siapa? Melalui Yesus Kristus sebagai pengantara antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Nah, saudaraku, inilah yang Tuhan rencanakan buat kita semuanya, untuk umatnya. Yesus datang ke dalam dunia untuk umatnya supaya umatnya merdeka. Jadi merdeka secara rohani, saudaraku. Berarti apa, saudaraku? Merdeka secara rohani di sini memiliki pengertian bahwa kita dihubungkan kembali. Kita memiliki hubungan kembali antara orang berdosa dengan Kristus Sang Penebus, dengan Allah Sang Pencipta kita, dengan Allah yang menghendaki kita, dengan Allah yang merindukan kita. Untuk siapa? Untuk supaya apa? Kita kembali kepada pangkuan ataupun dalam genggaman tangan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipersatukan dengan Kristus melalui pengorbanan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, membebaskan segala dosa kita, yang harusnya kita menuju kepada maut, yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita dibelenggu oleh kuasa iblis, tetapi sudah dibebaskan melalui pengorbanan siapa? Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, siapa saja, saudaraku, tanpa memandang bulu, siapa saja yang percaya, dia tidak akan memiliki kebinasaan, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembalinya hubungan manusia, orang-orang berdosa dengan Kristus ini menunjukkan apa? Menunjukkan keseriusan daripada Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara, menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Artinya apa? Kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa, saudaraku? Dimerdekakan dari hukuman perbuatan dosa. Kita dulu dijajah oleh dosa, dan kita berada di sana. Kita berada di dalam gubangan dosa, sehingga kita tidak bisa untuk apa? Untuk mengentaskan diri, untuk menyelamatkan diri. Perlu ada penyelamat, perlu ada orang yang bisa menolong kita. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, kecuali hanya satu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita dimerdekakan dari perbudakan roh-roh jahat. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Setelah kita ini dibebaskan dari segala hukuman dosa, kita sudah dimerdekakan. Firman Tuhan tadi mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Setelah kemerdekaan, setelah kita bebas dari hukuman dosa, kita diberikan kasih karunia oleh Allah untuk kita menerima keselamatan itu. Kita sudah merdeka. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, saudaraku, bangsa Indonesia, kembali lagi saya katakan, ketika sudah merdeka ini, banyak orang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tapi juga ada yang melakukannya dengan hal-hal yang negatif, saudaraku. Tapi kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan secara fisik, ya, dalam penjajahan pada waktu lalu, ya. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Nah, kita sebagai orang percaya merdeka secara rohani, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan? Mari saudara, kita menghambakan diri. Menghambakan diri kepada siapa? Kepada Allah yang sudah memerdekakan kita, yang sudah membebaskan kita.
Mari kita menjadi hamba yang melakukan perintah ataupun aturan-aturan daripada Tuhan. Aturan-aturan daripada Allah yang telah memberikan kepada kita kebebasan, kemerdekaan, baik itu secara rohani dan juga jasmani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, ini peringatan saudaraku, bagi orang yang sudah merdeka, dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, ini peringatan keras bagi kita semuanya. Karena apa? Karena Tuhan rindu untuk kita hidup di dalam anugerah-Nya, hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kita dimerdekakan bukan berarti kita bebas untuk melakukan apa saja. Boleh kita melakukan apa saja, tetapi yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kehendak kita, bukan kehendak iblis lagi. Iblis sudah kalah, iblis sudah dikalahkan. Nah, kita yang sudah menang, mari kita menggunakan itu untuk kesempatan untuk kita melakukan hal yang baik dan benar. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita, mari kita menghambakan diri. Menjadi hamba Tuhan itu bukan berarti kita harus sekolah Alkitab dan sebagainya. Tidak, saudaraku. Kalau memang terpanggil seperti itu, ya monggo, silahkan. Ya, senang sekali. Tuhan senang sekali dengan panggilan itu. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Menjadi hamba Allah. Artinya apa? Kita menuruti akan perintah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam koridor atau rel yang Tuhan sudah tentukan. Untuk kita apa? Melaju ke depan, melangkah ke depan, berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi hamba, menjadi budak, kita tinggal taat kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Kita tinggal taat kepada siapa? Kepada Allah yang membebaskan kita. Kita taat kepada siapa? Kepada Kristus yang memimpin hidup kita. Lakukan saja. Just do it. Kerjakan saja. Apa yang Tuhan mau, kerjakan saja. Jangan memikir hal yang lain, tapi pikirkanlah ketika itu Tuhan sudah suruh kita lakukan, pasti Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Nah, berikutnya saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan? Firman Tuhan tadi mengatakan bagaimana? Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan, saudara, di sana dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bagian yang berikutnya yang kita dapatkan pada pagi hari ini yaitu apa? Memaksimalkan hak kemerdekaan kita melalui apa? Melayani sesama. Mari kita maksimalkan. Ya. Kalau selama ini kita belum memaksimalkan, mari kita berusaha. Saya dan saudara berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Untuk istri kita, untuk suami kita, untuk mertua kita, untuk anak-anak kita, untuk kakak, famili, adik kita, semua yang ada di sekitar kita. Dan juga bukan hanya itu, lingkup yang lebih lagi, luas lagi pada tetangga, pada gereja Tuhan. Karena mungkin kita tidak bisa untuk menunjukkan kepada negara. Tetapi dengan kita melakukan apa yang baik, yang benar di mata masyarakat, itu sudah kita berarti sedang apa? Kita sedang berjuang mengisi kemerdekaan rohani kita dengan apa? Hal-hal yang positif. Nah, saudaraku, mari kita hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Dalam masa-masa kemerdekaan secara rohani kita, mari kita hilangkan pikiran-pikiran yang negatif.
Ya, pikiran-pikiran yang negatif itu apa sih, saudara? Banyak, ya, banyak. Kita sudah mulai tidak suka dengan orang lain, terus memikirkan hal-hal yang jahat, ya. Kita memikirkan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Kita ngomongin orang lain, ya, karena ketidakpuasan terhadap apa yang kita mau. Sehingga apa? Di dalam pikiran kita berkecamuk, ya. Putar-putar di sana memikirkan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Lihat saudaraku, siapa yang membicarakan orang lain, siapa yang membicarakan kekurangan orang lain, disitulah dia banyak kekurangan. Ketidakpuasan kepada orang lain, ketidakpuasan kepada pemimpin, ketidakpuasan kepada orang yang ada di sekitar, ketidakpuasan. Siapa yang dapat memuaskan seluruh isi dunia ini? Nggak ada, saudaraku. Di dalam hati manusia itu ada satu lubang. Lubangnya itu dalam sekali. Seandainya diisi dengan apa yang ada di dalam muka bumi ini, saudaraku. Langit dan bumi diisi masuk dalam lubang hati yang paling dalam itu. Tidak akan bisa menutup. Karena apa? Manusia memiliki ciri yang tidak puas. Tapi kalau di dalam dirinya ada Yesus, saya percaya, maka itu semuanya akan menjadi kepuasan. Oleh sebab itu, mari kita undang Yesus masuk dalam hati kita untuk memimpin kita. Jadikan dia sebagai Raja, jadikan dia sebagai Tuan kita. Kita menghambakan diri kepada siapa? Kepada Kristus. Dan kita melakukan secara maksimal hak kemerdekaan kita. Melalui apa? Melayani sesama. Melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang sekitar kita banyak yang membutuhkan pertolongan pada kita. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Lakukan. Lakukan itu dengan kasih. Maka kita sudah mengisi kemerdekaan secara rohani di dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Kalau di antara kita semuanya yang di sini melakukan hal tersebut kepada sesama kita, kepada orang, terlebih-lebih kepada teman-teman kita seiman, saudaraku, saya percaya kita tidak usah mengharapkan apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Tuhan pasti sudah siapkan untuk memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita isi kemerdekaan kita dengan maksimal, dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan apa yang kita kerjakan kepada Tuhan tidak sia-sia karena berada di dalam pimpinan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan menolong kita setiap hari. Langkah demi langkah Tuhan menjaga, Tuhan memimpin, dan Tuhan menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Renungan kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar, sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dan menolong kami, dan memimpin kami untuk mengisi kemerdekaan dengan kami menghambakan diri kepada perintah Tuhan. Belajar untuk taat, belajar untuk mengasihi, dan kami boleh belajar untuk melayani sesama dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya, berkati kehidupan kami dalam minggu-minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Pada pagi hari ini kita selesai ibadah ini. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah pada minggu-minggu berikutnya kita terus berdoa, minta kepada Tuhan untuk segera dipulihkan. Kita bisa beribadah di gereja kita, beribadah kembali bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Pesan saya, ya, tetap jaga kesehatan diri sendiri, jaga kesehatan keluarga, jaga kesehatan lingkungan.
Mari kita menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan pribadi dan juga untuk umum. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, berbahagia sekali kita bisa bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.